Mengenai esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Esensi adalah kata benda yang artinya hakikat, inti, hal yang pokok. Jadi, segala sesuatu yang merupakan hakikat, dasar, intisari, inti, hal yang pokok, hal yang penting, ekstra, dan konsentra dari segala sesuatu disebut esensi, tergantung dalam konteks dan penggunaannya. Kemudian mengenai Pancasila. Pancasila itu dimulai dari semangat dan keinginan untuk bebas dari segala penjajahan fisik maupun pemikiran pada rakyat Indonesia oleh kapitalisme dan feodalisme yang mengambil secara paksa seluruh hak milik rakyat Indonesia dan mengeksploitasi segala sumber daya alam yang Indonesia miliki. Dengan penindasan yang terjadi di Indonesia membuat rakyat menjadi erat rasa persatuannya. Maka lahirkan tujuan yang sama, yaitu merdeka, damai, tentram, dan makmur. Maka lahirlah sebuah ideologi negara yang mencakup segala aspek kehidupan dan sebagai pedoman Indonesia yang disebut Pancasila. Kemudian, mengenai contoh penerapan esensi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, dalam sila Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Maksudnya yaitu sesuai dengan agama dan keyakinan yang sejalan dengan asas kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya, rakyat Indonesia memiliki hak untuk memilih agama yang akan dia anut dan jalani tanpa ada unsur paksaan, bebas melaksanakan kegiatan agama dengan syarat tidak melanggar norma-norma di Indonesia dan saling menghormati dengan agama lain. Kemudian mengenai sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, setiap warga negara telah melakukan persamaan derajat kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia dan hak-haknya. Contohnya, majikan tidak boleh sewenang-wenangnya bertindak ke pembantunya yang tidak berperi kemanusiaan. Kemudian, mengenai sila ketiga, persatuan Indonesia, artinya setiap warga negara mengutamakan persatuan, kepentingan kesatuan, dan juga keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, golongan yang selalu harus dijunjungkan. Contoh penerapannya yaitu tidak terlalu menonjolkan kebudayaan masing-masing daerah untuk memilih siapa yang terbaik, tetapi dipelajari dan diikut melestarikan dengan serta meyakinkan bahwa perbedaan itu baik. Mengenai sila keempat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menggambarkan dalam bertindak supaya bersikap adil kepada setiap warga negara Indonesia tanpa membedakan status sosial, suku, ras, dan bahasa, sehingga tujuan dari bangsa Indonesia akan tercapai dengan keikutsertaan semua rakyat Indonesia. Contohnya, pemerintah mengadakan program wajib sekolah selama 9 tahun tanpa membeda-bedakan guna mengatasi masalah pendidikan yang begitu rendah. Kemudian, mengenai urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Urgensi Pancasila digambarkan oleh Insinyur Soekarno. Secara ringkas tapi meyakinkan, Pancasila adalah Weltan Saung, satu dasar falsafah dan juga satu alat pemersatu bangsa yang juga pada hakikatnya satu alat mempersatukan dalam perjuangan melenyapkan segala macam penjajahan terutama imperialisme. Dalam urgensi Pancasila terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan institusional dan pendekatan sumber daya manusia. Pendekatan institusional adalah
membentuk dan menyelenggarakan negara yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, sehingga negara Indonesia dapat mewujudkan tujuan negara atau terpenuhinya kepentingan nasional. Sementara itu, pendekatan sumber daya manusia terdapat pada dua aspek, yaitu orang-orang yang menjalankan pemerintahan dengan cara melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen di dalam mengemban tugas dan bertanggung jawab, sehingga kebijakan negara akan menghasilkan kebijakan yang mengedepankan kepentingan rakyat. Kemudian untuk mengatasi beberapa masalahnya itu biasanya itu kayak perbedaan suatu hal, aksi bentrok antar suku, terus perlakuan tidak adil dalam faktor perbedaan ras. Terus cara mengatasinya yaitu dalam pemahaman tersebut ada tahap implementasi, yaitu tahap yang selalu memperhatikan prinsip-prinsip good governance, antara lain transparan, akuntabel, dan fairness, sehingga akan terhindar dari KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan warga negara yang berkiprah dalam bidang bisnis harus menjadikan Pancasila sebagai sumber nilai-nilai etika bisnis yang menghindarkan warga negara melakukan free fight liberalis. Tidak terjadi monopoli dan monopsoni, serta warga negara yang bergerak dalam bidang organisasi kemasyarakatan dan bidang politik, maka Indonesia akan mencapai tujuan yang dicita-citakan seperti yang diharapkan pejuang-pejuang pada masa dulu, jika rakyat Indonesia menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kemudian, mengenai hubungan proklamasi dengan Pancasila. Pancasila merupakan jiwa bangsa Indonesia sebagai asas kerohanian dan dasar filsafat negara, merupakan unsur penentu dari ada dan berlakunya tertib hukum Indonesia dan pokok kaidah negara yang fundamental. Sedangkan proklamasi merupakan titik kulminasi perjuangan bangsa Indonesia yang bertekad untuk merdeka, yang disemangati oleh jiwa Pancasila. Selain itu, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia, yaitu cita-cita mengenai kemerdekaan. Karena itu antara Pancasila dengan proklamasi mempunyai hubungan yang sangat erat. Nilai-nilai proklamasi itu sebagaimana pendapat dari R. Suprapto 2006 adalah sebagai berikut. Nilai perjuangan yang mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional, kebersamaan dan kekeluargaan, kesetiakawanan dan kepedulian sosial, kerukunan dan gotong royong, serta menjunjung tinggi prinsip musyawarah. Tujuannya untuk mencapai mufakat dalam setiap upaya penyelesaian masalah yang meliputi ekonomi, sosial, budaya, dan HAM dengan mengacu pada jiwa, semangat, dan nilai kebangkitan nasional 1908, Sumpah Pemuda 1928, dan Proklamasi 1945, serta semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian, yang nomor 2, nilai perjuangan untuk mewujudkan kemandirian yang bersifat interdependen dan kebebasan yang bertanggung jawab. Artinya, kemandirian dan kebebasan dari penguasaan dan intervensi asing,
kemandirian, dan kebebasan dari gangguan dan rongrongan kekuatan internal atau pihak-pihak yang hendak mendampingkan eksistensi dan peran NKRI berdasarkan Pancasila. Kemudian yang nomor 3, nilai perjuangan untuk mewujudkan jati diri keindonesiaan. Ciri khas Indonesia, keaslian warna-warni budaya nasional, keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif keindonesiaan, juga termasuk sifat-sifat dasar keindonesiaan seperti religius, ramah tamah, sopan santun, hemat, sederhana, waspada, setia, dan serta rela berkorban demi tanah air melalui perjuangan tidak kenal menyerah. Dan masih banyak lagi. Kemudian nilai perjuangan untuk mewujudkan kewibawaan dan martabat nasional. Di antara bangsa lain yang meliputi kehormatan, martabat, kekuatan tawar, pengaruh, prestis dan reputasi nasional di arena internasional di segala bidang. Nilai perjuangan untuk mewujudkan keberhasilan dan prestasi nasional dalam upaya pengembangan dan pengarahan seluruh nasional secara serasi, selaras, dan seimbang, yang meliputi aspek kemantapan, ketangguhan, keampuhan, dan keandalan di berbagai bidang pembangunan politik. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dibagi menjadi dua hubungan. Yang pertama ada hubungan secara formal dan yang kedua ada hubungan secara material. Oke, kita yang pertama akan membahas hubungan secara formal terlebih dahulu. Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan secara formal yang pertama itu bahwa rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia itu tercantum di dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat. Yang kedua, bahwa pembukaan UUD 1945 berdasarkan pengertian ilmiah merupakan pokok kaidah negara yang fundamental dan terhadap tertib hukum. Dan yang ketiga, bahwa dengan demikian pembukaan UUD 1945 berkedudukan dan berfungsi selain sebagai mukadimah dan UUD 1945 dalam kesatuan yang tidak dapat dipisahkan juga berkedudukan sebagai suatu yang bereksistensi yang tidak dapat dipisahkan, juga berkedudukan sebagai sesuatu yang bereksistensi sendiri, yang hakikat kedudukan hukumnya berbeda dengan pasal-pasalnya. Karena pembukaan UUD ini intinya adalah Pancasila tidak tergantung pada batang tubuh UUD 1945. Bahkan Pancasila ini sebagai sumber UUD-nya. Yang keempat, bahwa Pancasila dengan demikian dapat disimpulkan mempunyai hakikat, sifat, kedudukan, dan fungsi sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, yang menjelmakan dirinya sebagai dasar kelangsungan hidup negara Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Dan yang kelima, bahwa Pancasila sebagai inti pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan demikian mempunyai kedudukan yang kuat, tetap, dan tidak dapat diubah dan terletak pada kelangsungan hidup negara Republik Indonesia. Oke, yang kedua kita akan membahas tentang hubungan secara material. Jadi hubungan secara material itu berdasarkan urut-urutan tertib hukum Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai tertib hukum tertinggi. Adapun tertib hukum Indonesia bersumber pada Pancasila, atau dengan kata lain sebagai sumber tertib hukum Indonesia. Hal ini berarti secara material
tertib hukum Indonesia dijabarkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia meliputi sumber nilai, sumber materi, sumber bentuk, dan sifat. Selain itu, dalam hubungannya dengan hakikat dan kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, maka sebenarnya secara material yang merupakan esensi atau nilai sari dari pokok kaidah negara fundamental tersebut tidak lain adalah Pancasila. Ini jadi kita dapat mengetahui secara garis besar hubungan secara formal maupun material, atau yang dapat kita maksud yaitu kesimpulan. Jadi secara formal itu tata kehidupan bernegara tidak hanya bertopang pada asas ekonomi, politik, akan tetapi dalam perpaduannya dengan keseluruhan asas yang melekat padanya, yaitu perpaduan asas-asas kultural, religius, dan asas-asas kenegaraan yang unsur-unsurnya terdapat di dalam Pancasila. Dan secara material, yaitu materi pokok atau isi pembukaan yang tidak lain adalah Pancasila. Oleh karena kandungan material pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang demikian itulah dapat disimpulkan atau dapat disebut sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Jadi, esensi atau intisari dari pokok kaidah yang fundamental secara material tidak lain adalah Pancasila. Yang keempat yaitu penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Pola pemikiran dalam pokok-pokok pikiran penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan penjelmaan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila merupakan asas kerohanian dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai stats fundamental norm. Apabila disederhanakan, maka pola pemikiran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila merupakan asas kerohanian dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai stats fundamental norm. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dikristalisasikan dalam wujud pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang ketiga yaitu pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terjelma dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Setiap pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak sepenuhnya mengejawantahkan nilai dari suatu sila dalam Pancasila secara utuh. Di sisi lain, suatu pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 dapat mencerminkan sebagian nilai yang terkait dengan beberapa sila dalam Pancasila. Hal tersebut dapat dipahami karena pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 sebagai nilai instrumental dapat terkait dengan satu bidang kehidupan atau terkait dengan beberapa bidang kehidupan bangsa secara integral. Di sisi lain, nilai-nilai Pancasila antara nilai sila 1 dengan nilai sila lainnya tidak terpisah-pisah, melainkan merupakan suatu kesatuan yang utuh dan harmonis. Penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut. Nilai sila pertama yaitu terdapat dalam pasal 28E ayat 1, pasal 29, dan pasal lain. Nilai sila kedua yaitu terdapat dalam pasal 1 ayat 3, pasal 26 ayat 1 dan ayat 2, pasal 27 ayat 1 dan ayat 2, pasal 28A, 28B, 28C,
28D, 28F, 28C, dan pasal lain. Nilai sila ketiga yaitu terdapat pada pasal 25A, pasal 27 ayat 3, pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat 5, dan pasal lain. Nilai sila keempat yaitu terdapat dalam pasal 1 ayat 1 dan ayat 2, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 7, pasal 19, pasal 22C, pasal 22E, dan pasal lain. Nilai sila kelima yaitu terdapat dalam pasal 23, pasal 28H, pasal 31, pasal 32, pasal 33, pasal 34, dan pasal lainnya. Yang kelima yaitu implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan, bahwa konsep implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan ada pada berbagai bidang di kehidupan negara. Yang pertama yaitu bidang politik. Implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan pada bidang politik dapat ditransformasikan melalui sistem politik yang bertumpu kepada asas kedaulatan rakyat berdasarkan konstitusi, mengacu pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Implementasi asas kedaulatan rakyat dalam sistem politik Indonesia baik pada sektor suprastruktur maupun infrastruktur politik dibatasi oleh konstitusi. Hal inilah yang menjadi hakikat dari konstitusionalisme yang menempatkan wewenang semua komponen dalam sistem politik diatur dan dibatasi oleh Undang-Undang Dasar 1945 dengan maksud agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh siapapun. Dengan demikian, pejabat publik akan terhindar dari perilaku sewenang-wenang dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan publik, dan sektor masyarakat pun akan terhindar dari perbuatan anarkis dalam memperjuangkan haknya. Yang kedua yaitu pada bidang ekonomi. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam bidang ekonomi mengidealisasikan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi nasional harus bertumpu kepada asas-asas keselarasan, keserasian, dan keseimbangan peran perseorangan, perusahaan swasta, badan usaha milik negara dalam implementasi kebijakan ekonomi. Selain itu, negara juga harus mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah termasuk fakir miskin dan anak terlantar sesuai dengan martabat kemanusiaan sebagaimana diamanatkan pasal 34 ayat 1 sampai dengan ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Kebijakan ekonomi nasional tersebut tidak akan terwujud jika tidak didukung oleh dana pembangunan yang besar. Dana pembangunan diperoleh dari kontribusi masyarakat melalui pembayaran pajak. Pajak merupakan bentuk distribusi kekayaan dari yang kaya kepada yang miskin, sehingga pada hakikatnya pajak itu dari rakyat untuk rakyat. Yang ketiga yaitu pada bidang sosial budaya. Nilai-nilai instrumental Pancasila dalam memperkokoh keutuhan atau integrasi nasional sejalan dengan pandangan ahli sosiologi dan antropologi yakni Selo Sumarjan dalam Usman dan Alfian bahwa kebudayaan suatu masyarakat dapat berkembang. Perkembangan budaya itu terdorong oleh aspirasi masyarakat dengan bantuan teknologi. Hanya untuk sebagian saja perkembangan kebudayaan itu dipengaruhi oleh negara. Dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan yang saling mempengaruhi antara masyarakat dengan kebudayaannya pada satu pihak.
dan negara dengan sistem kenegaraannya pada pihak lain. Yang terakhir yaitu pada bidang Hankam, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan terkait dengan nilai-nilai instrumental sebagaimana terkandung dalam pasal 30 ayat 1 sampai ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip-prinsip yang merupakan nilai instrumental Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan sebagaimana terkandung dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 dapat dikemukakan sebagai berikut. A. Kedudukan warga negara dalam pertahanan dan keamanan berdasarkan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. B. Sistem pertahanan dan keamanan. Adapun sistem pertahanan dan keamanan yang dianut adalah sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang lazim disingkat dengan Sishankam Rata. Dalam Sishankam Rata, Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri merupakan kekuatan utama, sedangkan rakyat sebagai kekuatan pendukung. C. Tugas pokok TNI. TNI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Sebagai alat negara dengan tugas pokok mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. D. Tugas pokok Polri. Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat mempunyai tugas pokok melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.